Oke, baik, selanjutnya setelah kita bisa membuat tambah data ya, kali ini saya akan mencoba untuk membuat edit data ya, edit data. Jadi ini nanti targetnya ketika diklik edit itu nanti akan memunculkan modal seperti ini, dimana misalkan yang saya edit adalah data makanan, kategori makanan, nanti otomatis yang muncul adalah ID nomor 1 makanan asing, seperti itu ya. Nanti kita coba bikin seperti itu. Namun karena ini modelnya seperti ini ya, langsung muncul pop-up, itu nanti kita nggak pakai PHP, kita akan jadikan satu, bukan hanya PHP saja, tapi ada namanya Ajax jQuery ya, kita pakai JavaScript karena memang editnya di sini tidak refresh, jadi nggak pindah halaman. Oke, langsung saja kita buka kode editor kita ya. Di sini pertama-tama saya akan bikin modal dulu ya, jadi diklik edit muncul pop-up modal. Oke, kita bikin modal dulu. Ada di data kategori ya, sini ya. Nah, di sini nanti ketika diklik button edit yang ini ya, itu akan memunculkan pop-up. Pertama kita buka Bootstrap dulu. Saya konekkan dulu internetnya. Oke, kita buka Bootstrap di dokumentasi ya, langsung kita ketik modal ya. Di sini modal, kita coba cari ya ini ya, kita bikin seperti ini yang kayak kemarin. Oke, pertama kita copy ini, ada ini seperti ini. Ini kan sudah ada button, kita copy yang data BS Google modal, data target modal, kita copy aja ini ya. Kita copy, kita pastekan di editnya di sini ya. Nah, di edit. Nah, ini modalnya ini kita ganti nama dengan edit modal ya, edit modal. Jadi kalau gini diklik akan memanggil edit modal. Nah, sebelum itu kita mungkin bisa kopas ya dari modal tambah yang sudah pernah kita bikin. Ini modal tambah ini ya, kemarin kita sudah buat modal tambah ya, yang di sini. Untuk modalnya kita udah bikin sampai muncul modal tambah yang di sini ya. Kita coba copy saja. Nah, ini saya kasih di bawahnya ini aja, saya kasih nama modal edit. Oke, ini saya paste di sini ya, saya paste. Kemudian nah, ini bukan tambah modal tapi edit modal ya. Modal ini diganti edit data. Ininya sama, ID, nama kategori is aktif. Karena edit ini kita ganti aktif. Oke, saya save, kita coba dulu. Save, kita cek ya, betul ya, edit data. Oke, selanjutnya karena ini nanti kita pakai Ajax jQuery ya, kita pakai Ajax. Pertama-tama kita cek dulu apakah web kita sudah ada jQuery atau belum. Efeknya ada di mana? Di indeks. Karena kita tahu bahwa semuanya itu muaranya di indeks, karena kita kemarin kita sudah pelajari ini pakai sistem templating. Jadi semua halaman di load dalam satu page sebenarnya ya. Oke, kali ini kita cek apakah sudah ada jQuery. Nah, ternyata belum kan? jQuery-nya belum ada, JS-nya hanya punya Bootstrap. Sekarang kita tambah JS-nya jQuery. Kita buka jQuery. Ini jQuery.com. jQuery ini salah satu framework JavaScript yang populer juga. Cuma sekarang pengembangannya belum terlalu nggak terlalu didukung lagi karena memang sudah ada update framework terbaru. Cuma ini penting banget bagi kalian yang pertama kali belajar pemrograman web untuk belajar mengenai salah satu framework yang sederhana, yang mudah dipelajari, yaitu salah satunya jQuery. Oke, jQuery ini kita penggunaannya sama sih seperti Bootstrap, kita tinggal kopas saja. Kita coba dulu cari dokumentasi ya, di GitHub ada di GitHub. Coba di download tuh. Masuk ke download, kita cek dulu jQuery CDN. Kita pakai CDN. Nah, ini ada CDN. Nah, kita pakai CDN ya, jadi nggak usah download,
scriptnya langsung kita include-kan, namanya CDN. Ya, CDN. CDN ini seperti link yang di sini. Nah, ini namanya CDN. Kita coba kopikan CDN. Kita pakai punya Google aja. Google CDN. Nah, ini dia. Kita coba kopas jQuery yang versi 3 yang terbaru ini ya. Ini kita kopas. Salin. Kita taruh di bawahnya sini, bawahnya Bootstrap, kita kasih JS jQuery. Oke, saya paste. Nah, coba. Jadi ini penting banget kalau kita mau pakai jQuery, karena memang jQuery ini nanti kita akan pakai untuk ini tadi, target kita, yaitu ketika diklik muncul datanya ya. Oke. Selanjutnya ini sudah kita instal jQuery. Selanjutnya kita akan coba buat file untuk ngedit datanya ya, file untuk ngedit datanya. Jadi kita coba cek, di sini kita bikin file baru. Kita simpan ya dengan nama edit kategori .php. Oke, ini adalah file PHP ya, file PHP. Nah, pertama karena kita ambil ini ya, ambil data, kita coba dulu deh bagaimana kita contoh gini, kita coba ambil data ya, berhasil gini aja ya. Nanti kita coba menampilkan tulisan berhasil ini dulu ya, ketika ditekan tombol edit. Kita kembali lagi ke data kategori. Di sini untuk formnya ini nggak terpakai lagi ya, formnya. Jadi kita nanti aja untuk formnya nanti aja, karena kita tujuannya nanti untuk update data, jadi nggak simpan data. Misalkan ini nanti kita ganti dengan ubah kategori, itu nanti aja. Yang penting nanti gimana caranya agar form ini keisi secara otomatis ketika kita klik data. Oke, pertama kita berikan event dulu. Event di mana? Event ketika button ini diklik ya, event ketika button ini diklik. Event ini terjadi ketika button ini diklik. Jadi caranya bikin event seperti ini ya. Di data kategori kita panggil script JavaScript. Kita bikin ini ya, fungsi edit data. Ya, kita bikin function. Di mana ini nanti ngirimin ID. Kita coba dulu function ngirimin ID. Kita coba pakai console log ya, console log. Kalian bisa belajar tentang ini JavaScript dasar itu di sini ya, di blog saya ya, di rudy.ecoplastia.wordpress itu ada tutorial JavaScript ya. Di sini pemrograman JavaScript, ada kayak function itu bentuknya seperti apa, dan DOM itu nanti seperti apa. So, ini bisa ada di sini, belajar JavaScript ya, di sini belajar JavaScript. Sudah saya sediakan panduannya. Di sini nggak tak jelaskan secara detail, tapi di sini kita langsung pakai function. Nah, seperti ini ya, JavaScript itu bisa diinstruksikan di dalam script HTML maupun PHP, meskipun dia bersifat client side. Oke, kita akan coba dulu di sini kita konsol, misalkan berhasil gitu aja ya. Coba, jangan lupa titik koma. Function ini saya kasih nama edit cut. Nah, saya kasih nama edit cut. Kita coba dulu ya, edit cut. Terus di sini nanti kita coba kasih di ini. Nah, di sini ya, di ini kita kasih event. Eventnya on click. Jadi ketika tombol edit diklik, ngapain? Kita panggil fungsi edit cut tadi. Nah, jadi ketika dia manggil fungsinya kayak gini. Nah, manggil fungsinya kayak gini. Jadi ketika button ini diklik, maka ngapain? Dia memanggil fungsi cut. Fungsi cut di sini memunculkan tulisan berhasil di konsol log. Ya, saya harap tidak bingung. Jadi ini namanya event. Ya, eventnya JavaScript. Ketika ada on click, on blur dan lain sebagainya. On click itu berarti ketika elemen ini diklik. Jadi ketika button ini diklik. Jadi triggernya ada di sini. Ketika button itu diklik, dia memanggil fungsi edit cut yang ada di bawah sini tadi. Ya, kita coba dulu. Kita refresh apakah ada error. Ini satu lagi. Kenapa saya pakai console log? Karena JavaScript itu beda dengan PHP ya. Errornya nggak ditampilin secara eksplisit di sini. Jadi tampilin di konsol. Makanya kita sering console log.
Kita coba dulu. Nah, berhasil ya. Nah, berhasil. Berarti di sini fungsinya berhasil dipanggil. Oke ya. Saya harap tidak bingung. Kita lanjutkan. Di sini ada ID yang dikirim. Kita coba konsol juga ID yang dikirim. ID itu apa? ID data yang ada di sini. Jadi kita masukin di sini. Ya, kita masukin datanya. Ya, kita masukin. Caranya kita kasih tanda petik PHP ini ya, seperti ini. Ini kita kopas saja nih. Nah, kita kopas. Kenapa kita berikan seperti ini? Ini berarti ketika ID-nya ini diklik, misalkan ID makanan ini ya diklik, berarti yang muncul di sini nanti angka 1. Ketika diklik 2, angka 2. Jadi kita pilih berdasarkan datanya yang kita mau edit. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi kenapa ini ID kita taruh sini, diedit, dan ini nanti ditampil di sini. Nah, kita tinggal gini aja, konsol ID. Nah, ID yang di sini. Jadi dikirimkan by parameter. Ya, baik. Jadi di function itu ada pengiriman by parameter. Jika kalian bingung, kalian bisa masuk sini, ya, masuk ke penggunaan fungsi dalam JavaScript, di belajar JavaScript di blog saya. Di sini sudah dijelaskan beberapa function, contoh function parameter dan function tanpa parameter. Nah, yang kita pakai tadi function dengan parameter kayak gitu. Function tambah A, B seperti ini ya. Ya ada parameternya. Sedangkan yang ini nggak ada parameter. Oke, kita lanjut ke coding kita simpan, kita coba save. Kita cek 1 kan? Oke, kita cek ini 2. Oke, kita coba yang paling bawah 5. Oke, ini berarti berhasil. Ya, berhasil untuk mengambil ID. Selanjutnya karena ini konsolnya udah berhasil, saya komen aja. Kita akan membuat fungsinya jQuery. Ya, fungsinya jQuery. Nah, fungsinya jQuery. Ini saya buka API documentation. Saya buka dokumentasi ya. Yang namanya Ajax. Kita berkenalan dengan Ajax dulu ya. Ya, oke. Ajax. Nih, saya Ajax. Jadi Ajax itu salah satu metode JavaScript di mana kita bisa mengirimkan web secara asinkronus. Ya, asinkronus itu seperti apa sih? Ya, jadi seperti ini. Kalau kamu lihat, ketika kita ada server, kemudian di sini internet misalkan, ya internet. Terus di sini adalah komputer kalian, ya komputer kalian. Ketika kita request web, misalkan kita pengen buka google.com ya, Google, satu halaman google.com, secara otomatis ini akan dikirim ke komputer kalian ya, dikirim ke sini ke komputer. Nah, ketika kita mau request lagi ke server, misalkan kita mau buka Facebook, request ke sana ya, dari komputer request, jadi dari komputer itu request kembali, request ini ya, ini akan dijalankan. Misalkan ini mau request FB gitu ya, ini baru akan dijalankan FB-nya kalau Google ini sudah tampil. Jadi satu-satu request-nya. Ketika ini request dikasih. Ketika request FB, ya baru FB-nya ini respon komputer kalian. Ya baru respon nih. Kita nggak bisa request 2 kali bersamaan. Misalkan saya mau request FB sama Instagram. Ya Instagram misalkan. Seperti ini bareng. Ini nggak akan pernah bisa, karena sifatnya web ya, pada dasarnya sifatnya web server itu adalah blocking ya. Blocking itu kalau pekerjaan satu selesai baru dia ngerjain pekerjaan yang lain. Jadi nggak bisa ngerjain bareng-bareng, request barengan itu nggak bisa. Jadi dalam satu klien, satu server itu hanya bisa menangani satu request. Contohnya seperti apa Pak? Contoh seperti ini, paling sederhana blocking itu ya. Ketika kita buka data kategori, kita nggak akan pernah bisa tampil data barang, betul nggak? Ya, karena yang ditampilkan di sini adalah kategori. Nggak mungkin ini ketika diklik ini data kategorinya mana? Hilang. Kita kembalikan ke server. Ketika kita klik kategori, data barangnya hilang. Itu berarti datanya ada di server yang ditampilin data kategori. Kita nggak bisa nampilin ini dua-duanya berbarengan. Itu sifatnya web server. Ya, bersifat blocking. Nah, untuk mengatasi ini agar nggak bersifat blocking, kita bisa melakukan request 2 kali seperti ini. Kita butuh teknologi namanya Ajax. Ya, jadi Ajax ini
sistemnya nanti asinkronus. Ya, asinkronus sistemnya aja tuh. Jadi kita bisa request 2 kali berbarengan. Buka FB, misalkan buka halaman FB, buka halaman Insta dalam sekali request. Ya, sekali request itu bisa menggunakan Ajax. Itu sekilas ya tentang penggunaan Ajax. Penggunaannya seperti apa? Penggunaannya di sini di dokumentasi udah ada sebenarnya ya, kamu bisa request Ajax secara langsung, penggunaan Ajax. Jadi titiknya Ajax itu seperti ini. Kita cek dulu di coding kita. Jadi Ajax itu seperti ini ya. Ini Ajax ambil data dari server, bersifat asinkronus. Jadi nggak refresh halamannya. Kita bisa tetap menampilkan data barang, data kategori keseluruhan, tapi nanti kita juga bisa request ke server itu data yang mau kita edit toh. Logika sederhana di sini ya, ini kan tampilkan semua data, tapi ketika kita klik edit, kita kan request ke server. Requestnya itu cuma menampilkan satu data toh. Nah, ini tidak akan pernah bisa kalau kita nggak pakai Ajax, karena sifatnya web server ini blocking. Ya, blocking itu hanya bisa menampilkan data kategori kayak tadi, silakan. Kalau tampil data barang, data kategorinya nutup. Nah, sedangkan kita di sini nanti pengen ketik ini masih tampil, tapi ketika diedit muncul data yang difilter cuma satu toh. Nah, oke ya. Sekarang kita coba pakai Ajax, kita tes dulu apakah Ajaxnya jalan. Scriptnya seperti ini ya, tanda dolar titik Ajax. Ya, tanda dolar titik Ajax. Ada namanya metode ya, metode yang dipakai ya. Metodenya apa? Kita pakai post ya, karena ngirim file ya, kita bisa pakai post, kemudian URL. Nah, URL ini adalah arah server yang mau kita request ya, arah server yang mau kita request. By default di sini ya, di sini kita saya ada file namanya edit kategori ini ya, datanya ini berhasil diakses misalkan. Saya punya edit kategori, jadi hanya menampilkan tulisan, Eko itu menampilkan tulisan berhasil diakses. Nah, ini nanti akan coba saya tampilkan di konsol ketika diklik tombol edit, ya, kan panggil fungsi ini. Saya akan menampilkan fungsi halaman ini, hasil request halaman ini ke dalam halaman data kategori. Jadi asinkronus. Kita bisa menampilkan file ini, sedangkan file yang ini nggak ditutup. Paham ya? Oke. URL-nya kita bisa, kalau misalkan ya kita bisa request seperti ini ya, http://localhost nama folder kita ya, barang filenya apa, edit kategori .php. Nah, seperti ini kalau full path. Tapi kalau misalkan filenya itu satu tempat dengan kita, ini saya contohkan masih satu folder ya, satu folder dengan kita, ini sebenarnya nggak perlu ya, jadi bisa seperti ini ya, asalkan satu tempat. Tapi kalau misalkan nanti kita upload ke tempat lain, kita ambil data dari server lain, otomatis kita harus tahu alamat lengkapnya apa. Oke, kita buat lengkap aja ya biar nggak bingung ya. Oke, kemudian data. Nah, data ini adalah data yang dikirim. Misalkan kita ngirim data ID ya, ID. Jadi ada kurung kurawal seperti ini, terus datanya apa, variabel datanya apa, terus di sini yang dikirim ini ya, ID. Kemudian ada yang terakhir adalah function success. Jadi ketika semua ini bisa diakses, bisa dikirim asinkronus, kita munculin apa gitu ya, munculin data apa. Saya bikin function. Jadi ketika sukses memunculkan result. Result ini adalah hasil request. Oke, kita konsol dulu. Kita konsol log resultnya. Ya, kita konsol log resultnya. Jadi kita ngirim pakai metode post ke URL ini. Ya, URL ini otomatis adalah sel ini ya. Sel ini. Kemudian kita ngirim ID. Nah, karena ini ID-nya masih saya komen, berarti nanti belum berjalan, tapi kalau berhasil dia akan memunculkan tulisan ini, berhasil diakses, karena kan result dari request ke file ini ya. Kita simpan, kita coba refresh, kita buka konsol log. Caranya klik kanan,
inspect element, ya, konsol. Nah, di sini ya, kita cek di sini ya, konsol. Kita coba dulu. Nah, berhasil diakses. Berarti ini sel tadi berhasil bisa dibuka, ya, bisa dibuka selnya. Jadi sel tadi bisa dibuka. Misalkan ID-nya kita kirim terus ke sini, ya, ID-nya kita kirim. Jadi untuk ambil ID dari Ajax, caranya kita bikin variabel ID. Kemudian metode yang dikirim apa? Ya, metode yang dikirim pakai apa? Kita kan pakai post ya. Masih ingat ketika disimpan kategori, ya. Kalau formnya pakai metode post, otomatis kita ambil datanya pakai post. Nah, seperti ini ya. Karena metode pengirimannya pakai post. Nah, kalau masih ingat di video sebelumnya kita bikin simpan data, karena metode formnya pakai post, kita ngambilnya data pakai post. Sama halnya dengan yang di sini tadi. Kalau di sini metode ajarnya pakai post, otomatis di sini juga kita pakai post. Ya, diikuti dengan variabelnya yang dikirim. Nah, di sini kayak saya kan pakai ID kan, jadi saya pakainya ID. Nah, itu koma. Kita coba echo ya, ID-nya kita echo. ID gini, ya. Kita coba. Jadi mengambil ID yang dikirim, terus ditampilin ID-nya, ditampilin di konsol Mas Ian ya. Oke, saya kita coba. Perhatikan, otomatis di sini nanti muncul ID yang saya pilih. 1, 2, 5. Oke ya, berhasil ya. Jadi request asetnya berhasil. Nah, sekarang gimana sih nampilin data di sini? Ya, gimana sih nampilin data? Oke, untuk nampilin data, cara nampilin data, kita pertama ya, kita yang jelas dari database ya, kita buat koneksi seperti sebelumnya ya, karena kita pakai database, kita buat koneksi, kita pakainya include ya, include config. Ini sama seperti yang disimpan ini ya, ini config koneksi titik php. Kita panggil koneksi ya, kemudian kita query, bikin query. Nah, query-nya select bintang from nama tabelnya tb kategori. Oke ya, tb kategori. Nah, kalau seperti ini kan tampil semua, kita filter pakai where ID sama dengan tanda petik ID. Jadi query yang diakses adalah ini. Ya, query yang diakses adalah ini. Oke, lanjut kita ambil resultnya. Ya, result datanya. Masih ingat ya, MySQL query. Ya, kita ambil koneksi, kemudian query. Nah, coba kita sardam dulu. Ya, resultnya kita sardam. Oke ya, resultnya kita sardam. Kita coba buka. Oke. Kita cek ya. Nah, ini ada datanya tuh. Tuh, oke. Ya, sudah terrequest. Jadi di sini ID-nya, ID-nya kalau nggak salah kita pakai ID card ya. Kita coba dulu deh. Simpan data. Oh iya, maaf, pakainya ID card ya, bukan ID. Jadi di sini ada kesalahan, makanya tadi false. ID card coba. Harusnya ada true sih, ada itu. Saya simpan, saya refresh. Nah, ya, tampil tuh. Ada data. Ini datanya. Nah, sekarang kita coba tampilin tuh data. Cara nampilinnya gimana? Ya, simple banget, ya, simple banget. Di sini nanti, ya, di sini nanti saya akan coba membuat hasil query-nya ini. Saya taruh, saya request seperti ini. So, ya, MySQL set atau pakai i ya, MySQL i ya. So, resultnya. Ya, ini untuk mengambil hasil, coba kita sardam row-nya. Nah,
Kita cek lagi, refresh. Oke ya, ID 1 string makanan berhasil ya. Yang 2, nah, jadi fungsinya fetch atop seperti sebelumnya, kita membuat hasil request kita itu menjadi sebuah array ya, array ya, menjadikan sebuah array. Ini kalau kemarin ID 5 bahan mentah aktifnya ya. Nah sekarang bagaimana caranya nampilin di sini gitu ya, nampilin di situ itu gimana? Pertama kita akali dulu ya, kita sedikit ngakali. Pertama kita pindahkan yang di sini ya, perhatikan yang di sini kita pindahkan. Ini ada di sini ada di ini modal body ya, modal body. Oke, kita pindahkan ini form, satu form ini kita pindahkan kemana? Ke file ini, satu form ini ya. Ini kan saya kopas, ini ada form ini. Nah ini ada form ini, saya kopas, saya pindah ke ya, ke sini. Nah, khususnya form ya, bisa kamu lihat ini ada modal body, nanti bisa cek modal, misalkan satu modal body ini ya, untuk formnya. Nanti kita coba pindah kemana? Ini satu ini ya, ini kita pindah ke ini, kita pindahkan ke sini, dan itu nanti kita isi datanya, kita isi. Kita coba dulu ya, saya ambil dulu misalkan belakangan aja ini dulu. Nah, kita coba dulu coba dulu formnya, saya start aja, saya taruh di sini start ya formnya. Nanti kita ganti pakai ubah yang belakangan aja. Nah ini ada di sini, kita lihat garis pasangannya ya, bawah saya enter, lihat jadi ini sama ini. Nah ini kita pindah, kemana? Sudah. Oke, bukan ya, kita pindah. Coba kita simpan dulu. Perhatikan yang dipindah hanya formnya, yang dipindah hanya formnya saja. Jadi ini kosong. Ya, form yang saya simpan dulu. Kita cek dulu. Sekarang set. Nah, ya kan ada HTML yang dipanggil. Tapi kan, lupa formnya hilang. Iya, ini nanti kita tempelin ke sini. Tapi ini kita isi dulu. Kita isi dari hasil requestnya. Ya, oke ya. Kita coba sekarang. Ini masih sudah kosong. Kita kembali lagi ke edit. Sekarang kita isi. Kita cek, kita isi. Ini kita kasih value. Dimana isinya ada echo. Yang pertama ya, row yang ketik apa, ID tak. Jadi ini kalau di klik nanti isinya ini langsung ID tak. Perhatikan ini tadi masih belum ada value nya ya. Sekarang ini kita kasih satu dulu yang di ID tak, saya refresh. Nah pakai value nya satu kan. Nah di sini ada value 2. Oke ya. Jadi ini nanti fungsinya dia itu memanggil sesuai dengan ID yang dia. Lanjut kita kopas semua yang di dalam, khususnya di input formnya. Ini saya tadi nama kategori. Nah yang ini biarin aja, nggak apa-apa. Ini biarin. Nah, ini kita coba ini. Jadi kita karena ini select, value-nya itu ada di sini, jadi nggak usah ya. Jadi langsung ini aja. Sama. Nah sekarang kita coba tempelin di sini. Nah cara nempelinnya gimana? Cara nempelinnya pertama kita bikin ID. Kita buat ID bisnisnya ini dengan nama tempat edit. Nah, kita kasih nama ID tempat edit. Fungsinya buat apa sih? Nah, nanti di sini nanti kita request pakai access, di mana hasil form ini kita tempelin ke situ tapi nggak ada. Kita lihat kerennya seperti apa. Oke ya, lanjut. Tidak. Selanjutnya, nah,
konsolnya ini saya ambil. Nah, ini fungsinya tempelkan hasil request ke mana? Nah, ID tempat edit. Ya, jadi tempel tuh HTML itu tempel ke sini dengan sudah ada isinya. Sekarang ini gimana? Dolar itu anggap aja jQuery ya. jQuery, tolong carikan saya elemen yang ID-nya tempat edit. Nah, jadi ini namanya DOM. Kita bisa memanipulasi elemen dengan menggunakan seperti ini. Dolar, kurung buka, kurung tutup, tanda petik. Masih ingat ya, hampir sama kayak CSS. Pagar, kenapa pakai pagar? Karena saya manggilnya ID. Kalau plus titik. Ya, jQuery, carikan saya tempat edit, dimana nanti tolong HTML di dalamnya. HTML di dalamnya, ya, HTML di dalamnya itu dalam sini ya. HTML di dalam sini itu tolong isikan dengan hasil request. Ya, perhatikan ketika ini di request ke sini berdasarkan ID data ini ya, formnya beserta isi-isinya ini ya, beserta isi-isinya. Nah, di situ hasilnya, requestnya kita tempel ke tempat edit. Tempat edit itu yang mana? Yang sini. Tadi kan tak kopas di sini ya, tak kosong. Jadi kembalikan ke tempat asalnya dengan ID tempat edit. HTML-nya tolong ditempel di situ. Kita coba. Ya, konsolnya memang tak kosong. Kita klik dulu makanan, kita coba. Nah, ya kan? Muncul. Sekarang yang lain deh. Pakai yang. Nah, ya kan? Ini namanya ada. Jadi kita bisa request tanpa request. Oh ya kan? Tanpa Oke. Ya, kami sudah bisa berhasil request halaman dengan menggunakan ada. Oke, sampai di sini. Nanti kita lanjut ke update data. Jadi ketika ditekan update, dia akan mengubah datanya dan perubahan langsung ada di sini.